Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang kami muliakan, pada kesempatan di hari ini, di hari yang cerah ini, kita dari Let Shakila, yang mana Let Shakila adalah lagu edukasi senantiasa hadirkan kitab lagu, akan membawakan sebuah acara untuk memperingati mengenangnya sekaligus mengenal beliau seorang Said Effendi. Perlu sahabat-sahabat tahu bahwasanya Said Effendi ini meninggal pada tanggal 11 April, tepatnya di bulan ini, tanggal 11 April. Beliau kelahiran dari Desa Besuki yang menurut salah satu sumber lahir di belakang pondok pesantren Burhanul Abror di Jalan Gunung Krakatau. Beliau tumbuhnya dari sana, dari situ tumbuh kembang beliau sejak kecil. Dan pastinya saya tidak sendiri ya, sahabat-sahabat. Saya juga didampingi dengan sahabat Hafid, sahabat Aji, ada Kiai Fabil di sini, ada Ustadz Samadi, dan sahabat-sahabat pelajar dari Pondok Pesantren Nurul Hikmah yang senantiasa juga hadir di acara pada hari ini. Baik, untuk memulai, sepertinya kita akan membahas secara singkat tentang biografi beliau, begitu kan ya. Kita mulai tadi dari segi cerita beliau, awal mula beliau dilahirkan, dan beliau juga sempat tergabung dengan tim Al-Wardah ya, tim gembus musik ya di Besuki. Al-Wardah itu sangat legend teman-teman, dan perlu teman-teman tahu, mungkin di kalangan muda ini sangat asing di telinga. Dan mungkin juga seorang Said Effendi ini juga tidak pernah dikenal oleh kalangan Gen Z, tanpa terkecuali bila kita mencari begitu. Oh, ternyata di Besuki sungguh ada orang yang luar biasa begitu kan ya, sampai karyanya juga populer di kalangan Asia, di Malaysia begitu. Dan saya juga perlu menyapa para masyarakat Malaysia ya, selamat pagi, salam hormat, yang senantiasa juga menjadi napak tilas begitu beliau hingga di puncak popularitas, sampai beliau juga dianugerahkan sebagai best of the best ya, terbaik dari yang terbaik. Wah, sangat luar biasa. Ini orang Besuki ya sahabat. Dan best, why the best? Kenapa gitu? Kenapa bisa menjadi yang terbaik? Nah, ini perlu kita diskusinya agar hidup, kita interaktif ya sahabat-sahabat. Bisa kita mulai dari sahabat Hafid atau Kiai Fabil, ingin membicarakan seberapa tahu atau seberapa kenal sih gitu dengan seorang Said Effendi. Begitu kiranya. Silahkan, bisa pakai ini. Atau sahabat Aji mau menanggapi dari acara mengenang dan mengenang wafatnya beliau. Ya, sejauh mana sih sahabat-sahabat ini mengetahui biografi beliau begitu, seorang Said Effendi, sehingga kita saat ini mengawali untuk mengenang wafatnya beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika menyebut nama Said Effendi atau yang dikenal sebagai apa ya, pencipta dari lagu Fatwa Pujangga itu, ya penuh dengan sebuah kebanggaan karena beliau juga lahir di mana saya dilahirkan juga gitu kan, di tepatnya di Besuki itu. Ya, kenapa kemudian beliau wajib kita kenang ataupun wajib kita kenal? Karena dari perjuangan beliau sejak kecil, itu yang saya ketahui dari cerita-cerita ataupun dari beberapa sumber, bahwasanya dari sejak kecilnya beliau itu sangat luar biasa, yang mana sejak kecil saja beliau di masa itu membantu orang tuanya untuk berjualan ke warga-warga sekitar, sampai beliau, kalau kata bahasa Maduranya itu onyok-on, ataupun beliau itu memikul sebuah apa ya namanya itu di kepalanya untuk kemudian dijajahkan kepada masyarakat sekitar untuk bagaimana membiayai hidup di beliau sendiri ataupun membantu orang tuanya, itu sudah sangat luar biasa begitu. Dari sejak dini beliau sudah bagaimana caranya beliau itu membantu orang tua dan berbelanja untuk dirinya sendiri dan lain sebagainya begitu kan. Nah, dari itu masa sekolahnya pun beliau kemudian berpindah ke Bondowoso untuk mengenyam pendidikan, yang dimana setelah itu beliau juga masih bersekolah lagi ataupun masih belajar lagi terkait tentang bagaimana apa ya, memicu skill ataupun bakat beliau itu agar tertunjang, sehingga sampailah beliau kepada titik puncak itu. Yang saya sangat sangat kagumi ataupun yang saya sangat terharu di sana, ketika setiap surat yang ditulis oleh penggemarnya itu tertuju kepadanya, dipastikan beliau itu membalas setiap isi surat meskipun pada posisi puncak yang kemudian dikenal oleh banyak orang sampai ke negeri jiran ataupun Malaysia itu, beliau tidak pernah sedikit pun menghiraukan apapun yang kemudian penggemarnya tulis kepada beliau. Itu setiap titik, setiap satu surat pun beliau balasnya. Ya, sampai puncaknya kemudian salah satu isi surat itu di sana tidak ada nama, tidak ada alamat dan lain sebagainya. Yang ada cuma sebuah Ungkapan gitu ya. ungkapan rasa memuji dan lain sebagainya, sehingga beliau kemudian dalam satu waktu bingung, atau bukan bingung siapa ya namanya ya, ya risalahku Risau. kan ku alamatkan dalam Ya. lagu Fatwa Pujangga itu, kemana risalah ini akan aku alamatkan, kemana jawaban ini akan aku alamatkan, sedangkan nama dan alamatnya tidak ada. Kemudian dari hal itu, karena seorang Said Effendi itu adalah sosok yang kemudian memiliki jiwa seni yang luar biasa, yang memiliki apa ya, sifat yang kerendahan hatinya itu luar biasa, sehingga beliau menjawabnya itu dengan sebuah lagu Fatwa Pujangga yang kita kenal pada sampai saat ini, itu yang kemudian sangat populer pada masanya. Ya, setiap kata yang ada di lirik dari Fatwa Pujangga itu mengandung makna yang sangat luar biasa, sampai pada titik yang saya itu yang penuh penuh perhatian itu adalah nanti pasti kita akan berjumpa. Mengapa kemudian Said Effendi mengatakan pasti? Itu saya pribadi itu masih mempelajari hal itu gitu kan. Mungkin cukup itu saja Mbak Rohmah yang dapat saya sampaikan. Iya. Terima kasih sahabat Aji.
yang menarik ya untuk kita garis bawahi, di mana sebuah lirik dari Fatwa Pujangga itu, kalau ini dikoreksi ya kalau saya ada kesalahan. Kemana risau hati kan ku alamatkan, risau begitu kan, berangkat dari risau. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah sebelum-sebelumnya Said Effendi tidak pernah membalas surat begitu, sehingga satu-satunya surat yang menjadi kerisauannya itu sampai dibuatkan sebuah lagu loh begitu kan ya, seperti itu. Dan ternyata setelah saya mencari dari ya berbagai sumber, saya kumpulkan ya, ternyata beliau bukan tidak membalas, tapi membalas semua surat, bahkan sampai berkarung-karung surat pun beliau balas. Itu yang perlu kita sadari bersama, bahwasanya orang yang sudah berkesenian, orang yang sudah mencapai di puncaknya seni, yang sudah berada di puncak popularitas, itu tetap rendah hati. Nah, itu yang kita kehilangan saat ini begitu, kepada selaku para pekerja seni di saat ini. Itu yang perlu kita teladani, sahabat-sahabat. Nah, bisa kita ini ya, kita alihkan ke Kiai Fabil, mungkin mau menyampaikan sekelumit mengenai sosok beliau, seorang Said Effendi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kita menyimak apa yang telah disampaikan barusan, yang mana ceritanya beliau ketika ada yang mengirim surat, Iya. yang tidak tahu pengirimnya, alamatnya. Nah, itu kan risau. Betul. Yang mana kalau ada risau di dalam hati, di dalam setiap hati manusia itu ada namanya hati itu, dan juga apa namanya, fuad, hati nurani, yang mana hati nurani ini suci, sehingga ketika ada sesuatu yang kurang mengenakan itu otomatis apa namanya, mencari cara atau usaha sehingga berbuat yang baik. Nah, seperti yang disampaikan beliau Said Effendi, menurut banyak orang dan menurut saya juga, beliau pantas disebut seniman karena kenapa? Seniman adalah salah satu orang yang berbuat baik, seperti contohnya dauhnya Dunun Al-Misri, suatu hakin harikul gulu gailal khair, yaitu suara kebenaran yang menggerakkan hati pada kebaikan. Jadi dalam seni itu adalah keindahan, dan orang yang berhasil itu adalah orang yang perilakunya baik, seperti Said Effendi, beliau membantu orang tua, birrul walidain, dan juga termasuk membalas surat. Itu adalah suatu teladan yang mana beliau meneladani salah satu perilaku Rasulullah ketika beliau diundang orang miskin saja, itu beliau dengan ijabatan ajalah, apa namanya, membalasnya atau menghadiri dengan apa namanya, tidak terlambat begitu. Jadi orang miskin saja, apalagi orang yang kaya, jadi tidak ada tidak ada pilih-pilih begitu. Itu salah satu yang bisa saya sampaikan. Ya, mungkin cuma itu dari saya. Terima kasih. Siap. Mungkin mau menambahkan mengenai lirik-lirik lagu dari beliau yang Kiai ketahui. Lirik-lirik lagu salah satu, jadi kan banyak apa namanya, karangannya itu banyak, termasuk yang familiar atau terkenal di kalangan kita yang sering kita nikmati adalah Fatwa Pujangga. Ya, saya sendiri masih belajar juga karena menurut saya itu isinya unik begitu. Betul, betul. Masih mempelajari juga, mungkin teman-teman dengan apa namanya, sharing belajar bersama gitu. Terima kasih Kiai. Dari sahabat Hafid, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat terima kasih dengan kesempatan ini pada moderator Istiqomah. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan semua yang hadir di sini.
biasanya untuk mengungkapkan tak bisa, masih minta waktunya sebentar untuk mengungkapkan sesuatu. Iya. Dengan adanya Said Effendi ini, saya sebagai masyarakat Besuki atau orang Besuki, bagi saya dengan acara seperti ini bukan tidak layak. Dengan perjuangan beliau bisa kami menyuguhkan apapun dengan acara. Ya, sangat berterima kasih kepada teman-teman. Meskipun dengan acara sederhana ini, apa yang bisa kami berikan kepada Said Effendi dengan perjuangannya sehingga menjadi tauladan terhadap kita. Bagi kami, Said Effendi itu tidak mati, sangat menyentuh sehingga menjadi tauladan setiap harinya hidup. Jadi kami butuh sosok beliau yang bisa menaungi, memberi tauladan kepada pendidik, kepada semua yang ada di kalangan masyarakat ataupun pelajar, apapun itu semua hadir seorang sosok beliau. Dengan acara seperti ini, alhamdulillah. Seperti era Kartini, bagi kami juga tidak mati, karena terus dalam perjuangan era Kartini masih ada penerus-penerus. Semoga di Besuki ini sebagai mana Said Effendi itu selalu hidup, sehingga apa yang sudah dipelajari atau diceritakan dengan Said Effendi, seorang tokoh yang mana Said Effendi itu yang saya dengar di saat popularitasnya beliau itu tidak sombong, sehingga menurut kami itu menjadi tauladan kita untuk menjadi sosok tauladan terhadap masyarakat Besuki, terutama bagi kami sebagai pemuda. Minta izin kami untuk sebelum kita, karena ini biasanya saya nyanyi, maaf, biasanya saya nyanyi langsung, Rohma tapi yang nyanyi. Saya mohon maaf pada semuanya, tapi saya izinkan saya untuk membacakan puisi tentang lagu Fatwa Bujangga, tapi saya puisikan. Tapi saya minta sebelum kami membacakan puisi Al-Fatihah untuk beliau, saya ingin dibsyiril Fatihah. Dengan lantunan puisi ini nanti yang dibacakan bisa kita bahas bersama, sehingga ada kata-kata yang apapun isi dari lagu itu, dari kata lagu, kalau kata lagu apa namanya, lirik lagu ini menjadi sentuhan yang sangat besar, sehingga kita menjadi pandangan-pandangan kita untuk hidup dengan cinta. Telah kuterima suratmu yang lalu, penuh sanjungan kata merayu, syair dan pantun tersusun indah, sayang bagaikan sabda Fatwa Bujangga. Telah kusimpan suratmu yang itu, bak pusaka yang amat bermutu. Walau kita tak pernah bersua sayang, cukup sudah tandamu setia. Tapi sayang, 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 1000 kali sayang, kemanakah risau hatiku alamatkan? Terimalah jawabanku ini, hanya doa restu ilahi. Semoga
semogalah dikau tak putus asa sayang, pasti kelak kita akan berjumpa. Ini ungkapan jiwa di mana rasa yang sangat luar biasa atas nama cinta di sini. Tidak mengenal wajah, tidak mengenal wajah, tidak tahu wajahnya siapa. Kalau kita bertemu dengan orang untuk mendapatkan suatu hubungan di atas nama perkawinan ataupun cinta, itu hanya melihat wajah baru mengatakan cinta. Ini Said Fendi ini berbeda, tanpa melihat wajah, tanpa ada orang yang memuji, tanpa alamat, itu sangat luar biasa. Saya ingat selepas dari Said Fendi ini apa ya, ungkapan yang sangat luar biasa, di mana dibatkan sekarang, di mana Rasulullah tidak tahu, kita tidak tahu ke wajah Rasulullah ada ungkapan cinta. Ini sangat luar biasa. Inilah cinta yang tidak mengenal batas, karena memang cinta tak mengenal batas. Di sini saya sangat apa ya, tingkatan kecintaan ini sangat luar biasa. Bukan tingkatan cinta ya, tingkatan keyakinan, sehingga ada kata pasti kita berjumpa. Di dalam ayatnya Fadil, siapa sih senang, siapa orang yang cinta kan apa orang yang suka cinta. Hadisnya almarhum aman apa di sini. Jadi mula orang kecinta, si kecinta pasti akan bertemu, itu pasti akan bertemu. Dari lagu ini, jika ada pandangan lain dari teman-teman, mari kita bedah dengan isi lagu ini kepada anak santri dari Pondok Pesantren Miftah. Jika ada pandangan-pandangan, mari kita mengkaji lagu ini menjadi sikap tauladan terhadap kita, sehingga cinta itu menjadi kekuatan kita di dalam berpijak di dalam kehidupan sehari-hari. Cinta itu tidak pernah mencaci, cinta itu selalu memuji. Dari sini kepada ya, terima kasih dari Tirong. Terima kasih. Ada dari Iya. pandangan dari santri atau Kiai Sabhadi. Iya. Disilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktu yang diberikan kepada saya berbicara tentang seorang tokoh yang sangat legendaris pada zaman beliau, yaitu Said Effendi. Walaupun saya tidak mengenal betul pada beliau, cuman sangat terkesimak dalam perasaan saya. Ternyata di Besuki itu ada seorang tokoh yang sangat terkenal dalam kesenian. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah akhlakul karim beliau. Ini yang perlu diteladani oleh kita sebagai penerus atau generasi muda, bahwa sifat sombong, dongkak, dan menangnya sendiri itu tidak ada di dalam diri beliau, sehingga beliau walaupun sudah mencapai popularitas yang sangat tinggi, tetap menghormati, memuliakan kepada orang lain. Sikap seperti ini yang sekarang sangat sudah hilang, sangat sudah langka bagi kita. Seolah-olah kita kalau sudah pandai, orang lain tidak begitu dihiraukan. Kalau punya jabatan, seakan-akan orang lain sudah tidak ada di kita. Dan ini, maka kita perlu membuka kembali cermin kita kepada beliau. Beliau sudah sangat seperti yang dikatakan Nusabit tadi, kalau sudah orang yang mencapai seni yang sangat tinggi, maka cacian, celaan kepada orang lain itu sudah tidak ada, karena semuanya sudah di hadapan Allah, sudah sama semuanya. Dan ini yang perlu kita teladani kepada beliau. Mari kita sebagai generasi muda penerus beliau, kita harus mempunyai akhlakul karimah, jangan sampai sedikit pun kita melenceng, karena Said Effendi ini adalah senantiasa 100% itu mengerjakan
apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu mungkin sedikit dari tangan saya. Mudah-mudahan kita dapat mengenal beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Samadi. Dari sahabat santri, bagaimana mungkin sahabat-sahabat baru ini mendengar bagaimana saat sahabat-sahabat mendengar sosok beliau, ternyata di Besuki ada seorang seniman besar begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak pernah mendengar Said Effendi, baru terharu mendengar ceritanya, kenangannya. Beliau di waktu kecil membantu orang tuanya. Itu menjadi pandangan bagi kita di masa depan nanti. Amin. Menjadi contoh teladan bagi kita. Kita di masa muda belum pernah seperti Said Effendi, yang dimana sudah terkenal di luar negeri. Kami pengen juga seperti beliau. Amin. Baik. Ya, assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sahabat-sahabat Let Shakila semua yang hadir pada acara ini, dan acaranya kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Kiai Ahmad Butet 9. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ku terima suratmu nan lalu, penuh sanjung dan kata merayu, syair dan pantun tersusun indah. Sayang bagaikan madah fatwa pujangga. Suratmu nan itu bak pusaka yang sangat bermutu. Walau kita tak pernah bersua. Terima kasih sahabat-sahabat, dan sampai jumpa kembali di Pondok Pesantren Nurul Hikmah di tanggal 20 April 2026. Tentunya dengan acara yang lebih menarik lagi. Salam santri.